Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Asari dengan NIM 20020608082, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 6D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas poster saya mata kuliah manajemen perubahan. Yang pertama, model pendekatan dalam perubahan. Model pendekatan dalam perubahan yaitu yang pertama, pendekatan kognitif, di mana pendekatan ini mencapai hasil melalui reframing positif. Teknik terkait adalah penetapan tujuan dan pembinaan untuk mencapai hasil. Yang kedua, pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini memahami dan berhubungan dengan dunia perubahan batin. Yang ketiga, pendekatan psikologi humanistik, di mana pendekatan ini tentang percaya pada perkembangan dan pertumbuhan dan memaksimalkan potensi. Pembahasan kedua yaitu tahap-tahap dalam manajemen perubahan. Yang pertama, tahap identifikasi perubahan, di mana pada tahap ini seseorang atau kelompok dapat mengetahui kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Yang kedua, tahap perencanaan perubahan, di mana pada tahap ini perlu mempertimbangkan faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Yang ketiga, tahap implementasi perubahan, di mana pada tahap ini terjadi proses pencairan perubahan pembekuan yang diharapkan. Yang terakhir, tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data sehingga memberikan dampak pada perubahan yang diinginkan pada masa mendatang. Selanjutnya yaitu implementasi pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah proses dari perubahan yang sudah direncanakan terhadap orang yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian cara mengimplementasikan pengembangan organisasi. Yang pertama, identifikasi masalah, di mana mengidentifikasikan permasalahan menjadi langkah awal untuk mengembangkan organisasi. Dengan mengetahui akar dan pemicu masalah lebih cepat menjadi bantuan untuk memikirkan langkah apa yang harus dikerjakan agar tidak terulang kembali. Yang kedua, kumpulkan data, di mana mengumpulkan data merupakan pekerjaan dengan waktu yang paling banyak dibutuhkan karena harus mendapatkan data dan informasi secara terperinci dari hal yang besar hingga hal kecil. Selanjutnya, analisis data dan hal yang terjadi setelah dirasa data yang sebenarnya cukup kuat. Analisis sebenarnya apa yang terjadi. Selanjutnya, membentuk strategi. Membentuk strategi bukanlah hal yang mudah. Strategi yang dibentuk harus dipikirkan matang-matang agar terjadi dampak positif yang berlaku untuk jangka panjang. Yang terakhir, meminta feedback, di mana feedback ini memberikan petunjuk apakah harus ada pengkajian ulang, evaluasi, atau mencoba untuk beberapa saat penerapannya. Pembahasan selanjutnya itu teknik pengembangan organisasi. Teknik pengembangan organisasi antara lain yang pertama, latihan kepekaan, yang kedua, pembentukan tim, yang ketiga, survei umpan balik, yang keempat, transaksional analisis, dan yang terakhir, konsentrasi proses. Pembahasan selanjutnya, jenis masalah dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, fokus internal, market disruptions, kehilangan orientasi, tidak fokus, kompleksitas, pertanggungjawaban yang tidak jelas, ketidakmampuan melihat peluang. Adapun perubahan dalam organisasi, yang pertama, perubahan transformasional, perubahan struktural, perubahan perbaikan, perubahan tak terencana. Pembahasan selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan. Pada tahap ini dapat melibatkan analisis SWOT, survei kepuasan karyawan, atau analisis data lainnya. Selanjutnya, pembentukan tim.
di mana pada tahap ini membentuk tim pengembangan organisasi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan perubahan. Selanjutnya perencanaan, di mana pada tahap ini melibatkan perencanaan perubahan yang ingin dicapai, strategi untuk mencapainya, dan struktur daya yang dibutuhkan. Yang selanjutnya pelaksanaan. Setelah perencanaan selesai, tiba saatnya untuk mengimplementasikan perubahan. Tim pengembangan organisasi perlu berkoordinasi dengan berbagai unit yang terlibat dan memastikan bahwa perubahan dilakukan secara tepat waktu dan efektif. Yang terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap ini, tim pengembangan organisasi perlu membantu perubahan yang dilakukan dan mengukur apakah tujuan telah tercapai. Evaluasi ini dapat melibatkan survei karyawan, review data kinerja, atau analisis lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.